Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Rahmanika, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Gambaran Kejadian Anemia pada Pasien End-Stage Renal Disease yang mengalami hemodialisa di RSD Wijaya Kusuma Purwokerto. Untuk tahap presentasi, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Yang pertama pendahuluan. Untuk pendahuluan ada latar belakang. Dampak hemodialisa. Pasien akan mengalami kelelahan dan keluar keringat dingin akibat tekanan darah yang menurun sehubung dengan efek hemodialisa. Untuk ERSD, sebuah kondisi di mana terjadi kerusakan pada ginjal yang progresif dan tidak dapat pulih kembali. Untuk kelelahan, ada kondisi yang mengalami kelelahan pada pasien yang menjalani hemodialisa, yaitu uremia, anemia, depresi, dan kurangnya aktivitas fisik. Untuk anemia pada pasien ERSD dengan hemodialisa. Anemia terjadi pada 80-90% pasien ERSD yang mengalami hemodialisa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulisan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimanakah gambaran anemia pada pasien ERSD yang mengalami hemodialisa di RSD Wijaya Kusuma Purwokerto? Adapun tujuan penelitian, yang pertama ada tujuan umum, mengetahui gambaran anemia pada pasien ERSD yang menjalani hemodialisa di RSD Wijaya Kusuma Purwokerto. Yang kedua ada tujuan khusus, mengidentifikasi karakteristik berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, riwayat merokok, dan lama menjalani hemodialisa pada ERSD yang menjalani hemodialisa di RSD Wijaya Kusuma Purwokerto. Selanjutnya ada mengidentifikasi gambaran anemia pada pasien ERSD yang menjalani hemodialisa di RSD Wijaya Kusuma Purwokerto. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan informasi kepada akademis mengenai kejadian anemia pada pasien ERSD yang menjalani hemodialisa pada perluasan teori, memberikan masukan pada peneliti yang bermanfaat melakukan penelitian lanjutan mengenai kejadian anemia pada pasien ERSD. Yang kedua ada manfaat praktis. Untuk manfaat praktis bagi rumah sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak rumah sakit mengenai kejadian anemia pada pasien ERSD yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan tindakan keperawatan selanjutnya. Untuk selanjutnya bagi pasien, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pasien untuk dapat menjalani proses perawatan dan penerimaan penyakit ERSD yang sedang dialami dengan mengikuti program terapi secara baik. Untuk selanjutnya bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dilakukan sumber informasi dalam perkembangan materi tentang kejadian anemia pada pasien ERSD untuk mengembangkan pendidikan secara menyeluruh. Untuk selanjutnya bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk menerapkan proses pemberian asuhan keperawatan pada pasien ERSD yang mengalami anemia dan dapat menggunakan ilmu yang didapat secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka ada kerangka teori. Yang pertama ada ERSD. Untuk pelaksana ERSD ada terapi konservatif. Yang kedua hemodialisa. Yang ketiga CABD. Yang keempat transplantasi ginjal. Untuk komplikasinya ada distrofi ginjal, penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya ada anemia, dan terakhir ada disfusi seksual. Untuk penelitian SRED mengakibatkan hemodialisa, untuk dampak hemodialisa ada fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Untuk komplikasi yang diambil adalah anemia. Untuk klarifikasi anemia ada 4, yaitu anemia defisiensi besi, anemia megaloblastik, anemia hemolitik, dan yang terakhir anemia hipoplastik dan aplastik. Untuk penyebab anemia ada pemecahan masalah, berkurangnya produksi eritrosit oleh ginjal. Yang selanjutnya ada defisiensi besi, yang selanjutnya ada defisiensi folat dan B12. Yang terakhir ada penurunan ketahanan
hidup sel darah merah. Yang selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep untuk end-stage renal disease memiliki dampak hemodialisa. Untuk dampak hemodialisa ada fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Untuk fisik ada HB rendah, yang kedua ada hipoalbumin, yang ketiga ada hipertensi, yang keempat ada kram otot, selanjutnya ada mual muntah, asupan berkurang, penurunan massa otot. Untuk psikologis ada stres, depresi, ancaman kematian, penerimaan penyakit. Untuk sosial ada kemampuan bekerja, yang kedua ada konflik ketergantungan. Untuk yang terakhir ada ekonomi, biaya hemodialisa yang mahal. Untuk dampak hemodialisa fisik yaitu HB rendah mengakibatkan anemia. Untuk selanjutnya metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini adalah suatu strategi yang mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun penelitian pada seluruh proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan kejadian anemia pada pasien ERSD dengan hemodialisa yang diamati secara objektif yang datanya disajikan dengan menggunakan angka-angka. Penelitian ini digunakan metode pendekatan waktu cross-seksional, yaitu suatu penelitian dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada desain, jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Yang kedua, lokasi penelitian ini akan dilakukan di ruangan hemodialisa RSD Wijaya Kusuma Purwokerto. Yang selanjutnya, populasi pasien ERSD yang menjalani hemodialisa di RSD Wijaya Kusuma sebanyak 25 pasien. Untuk selanjutnya, pendekatan proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional. Selanjutnya, waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2020 sampai bulan Juli 2021. Selanjutnya untuk sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan teknik kuota sampling. Selanjutnya ada data dan instrumen penelitian. Untuk jenis data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner tentang karakteristik responden. Selanjutnya definisi operasional. Untuk definisi operasional, yang pertama ada karakteristik. Untuk karakteristiknya ada umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama menderita, riwayat merokok, status perkawinan. Yang kedua ada anemia. Untuk yang pertama umur, lamanya kehidupan responden dihitung sejak tahun lahir sampai tahun saat dilakukannya penelitian. Alat ukur kuesioner, parameter dalam tahun, skala rasio. Yang kedua jenis kelamin. Definisi operasionalnya satu seks yang melekat sejak lahir. Alat ukur kuesioner, parameter perempuan dan laki-laki, skala nominal. Pendidikan. Untuk definisi operasionalnya riwayat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden. Alat ukur kuesioner, parameter pendidikan dasar SD sampai SMP, pendidikan menengah SMA atau SMK, pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, skala ordinal. Selanjutnya untuk pekerjaan. Definisi operasionalnya status pasien ERSD dengan menjalani hemodialisa. Alat ukur kuesioner, parameter sudah menikah atau belum menikah, skala ordinal. Yang kedua ada anemia. Definisi operasionalnya
Hasil penelitian kadar hemoglobin pada pasien ERSD yang menjalani hemodialisa yang dicek melalui hasil laboratorium dengan kriteria alat ukur alat cek Hb parameter. Yang pertama normal laki-laki 13-17 gram per desiliter, perempuan 12-15 gram per desiliter. Yang kedua ada ringan, laki-laki 10-12,9 gram per desiliter, perempuan 9-11,9 gram per desiliter. 3. Sedang laki-laki 7-9,9 gram per desiliter, perempuan 6-8,9 gram per desiliter. Yang terakhir berat, laki-laki kurang dari 7 gram per desiliter, sedangkan perempuan kurang dari 6 gram per desiliter. Untuk jenis data dan instrumen penelitian. Untuk jenis data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner tentang karakteristik responden, meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama menderita perilaku perokok, dan status pernikahan serta hasil pengukuran hemoglobin. Untuk instrumen penelitian menggunakan alat pengumpulan data berupa alat pengukuran hemoglobin untuk memperoleh informasi kejadian anemia responden. Apapun cara cek hemoglobin dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan menggunakan alat ukur hemoglobin yang sudah dilakukan kalibrasi sebelumnya dan dilakukan setelah responden selesai melakukan hemodialisa. Untuk analisa data, ada editing. Tahap awal pengelolaan data adalah peneliti dilakukan pengecekan pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh responden. Yang kedua ada coding. Proses pengolahan data digunakan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pembacaan data. Untuk entry data hasil penelitian yang telah dilakukan pengodean kemudian dimasukkan dalam master table. Yang terakhir ada tabulating. Data hasil penelitian yang telah dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk tabel sesuai dengan variabel. Yang selanjutnya ada etika penelitian. Yang pertama prinsip manfaat, yang kedua prinsip menghormati manusia, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat ada informed consent, yang kelima ada anonymity, yang terakhir ada confidentiality. Terima kasih.